janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat ditahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi kami yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19
dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh roh kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangilah dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami ini. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kerniji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Marilah kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih, ya Allah Bapa di surga, sebab Engkau masih senantiasa menyertai setiap langkah hidup perjalanan kami. Biarlah Tuhan semuanya itu kami ungkapkan melalui ibadah pujian kami pada hari ini, doa-doa kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan hari ini melalui ibadah kami yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing adalah semata-mata untuk memuji dan memuliakan Engkau atas segala berkat yang telah kami terima di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami melalui percepatan akhir daripada pergumulan virus corona ini Tuhan, agar seluruh umat-Mu di dunia ini, secara khusus Tuhan, kami umat-Mu yang berada di tembilang sekitarnya, bisa Engkau pertemukan kembali kami Tuhan melalui rumah ibadah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pujian kami hari ini, yaitu melalui peringatan turunnya Roh Kudus, kiranya Tuhan semakin menguatkan kami orang percaya untuk mempercayai Engkau Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua itu Tuhan lakukan adalah semata-mata untuk keselamatan daripada kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun ibadah kami yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing tidak sesempurna yang Tuhan harapkan, tapi terimalah itu Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kami atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh yang kami cintai, yang saat ini Tuhan, yang jauh daripada kami, anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami juga, orang tua kami yang akan berpisah, yang memang berpisah dengan kami Tuhan di tempat yang kejauhan, oleh karena pendidikan, oleh karena pekerjaan juga Tuhan, yang membuat kami saling berjauhan pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati mereka, dan kami yakin Tuhan akan Tuhan pertemukan kami nantinya dalam sukacita yang dari Engkau. Terpujilah Engkau ialah Bapa di surga, dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu untuk meneguhkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa dan mohon ampunkan kami Tuhan dari segala dosa pemberontakan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini, ketika kita merayakan peringatan hari Pentakosta, firman Tuhan seturut dengan almanak gereja kita HKBP itu diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-63, dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat namamu agung baginya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur sebab Tuhan masih menyertai dan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, menjagai kita dari berbagai pergumulan, menjagai kita dari berbagai hantaman virus yang melanda dunia ini. Yesus Kristus telah menggenapi janjinya, dan penggenapan janji Allah itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus yang dinamakan Pentakosta. Turunnya Roh Kudus yang dikatakan hari ke-50 setelah Paskah, setelah Yesus bangkit dari kematian. Hari ke-10 setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan inilah yang kita rayakan, yang kita sukacitakan pada hari ini. Turunnya Roh Kudus merupakan roh penyerta, pembimbing yang memberikan kekuatan baru bagi manusia, bagi orang yang percaya. Dalam satu cerita, seorang anak kecil ketakutan menyeberangi sebuah jembatan gantung. Dia berjalan bersama ayahnya. Tangannya yang kecil berpegangan
pada tali luas jembatan itu. Namun karena dia ketakutan, dia keringanan, dan yang dipegangnya itu menjadi licin. Karena licin, genggamannya terlepas. Tiga anak itu akan jatuh dengan cepat sekali. Ayahnya meraih tangan kecil anak itu. Ayahnya memegangnya dengan kokoh. Mereka berjalan menyeberangi jembatan itu tanpa ada halangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah gambaran ketika Tuhan memegang tangan kita. Inilah gambaran ketika Tuhan menuntun langkah perjalanan kehidupan kita. Tangan kita lemah. Genggaman kita mudah untuk terlepas. Tetapi tangan Tuhan sangatlah kuat dan kokoh menggenggam setiap tangan orang yang percaya. Tangan Tuhan itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus yang menopang kita. Tangan Tuhan itulah yang senantiasa, yang memberikan kekuatan, yang menjaga kita, yang menuntun kita hingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tangan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, hingga dalam hidup kita ini kita tidak berputus asa. Itu makanya lagu rohani katakan, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan penopang yang kokoh. Dia senantiasa hadir dalam hidup kita. Dialah Roh Kudus itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan peringatan hari turunnya Roh Kudus ini mengingatkan kita akan karya Allah di masa lalu, mengingatkan kita karya pertolongan Allah kepada umat manusia. Turunnya Roh Kudus membuka pengharapan yang baru untuk masa kini. Sebab Allah tidak berubah. Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang, dan Allah yang sekarang adalah Allah yang akan datang juga. Allah tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Manusia yang berubah. Allah tidak berubah. Perbuatan Allah tidak berubah. Kasih Allah tidak berubah. Sekalipun dalam firman saat ini konteks pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel itu berbeda dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi Tuhan yang ada pada zaman Musa, Tuhan yang ada pada zaman dahulu kala, adalah Tuhan yang kita sembah saat ini. Tuhan yang tidak berubah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Pentakosta ini mengingatkan kita kembali akan perbuatan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Dan kasih setia Tuhan itu merupakan satu-satunya jaminan untuk masa depan umat yang mengalami penderitaan karena pembuangan. Kasih setia Tuhan terbukti di dalam tindakan-tindakannya yang senantiasa menunjukkan kasih sayangnya kepada orang yang percaya kepada umatnya, meskipun umatnya itu sering memberontak. Karena pemberontakan maka umat Tuhan terbuang ke Babel. Tetapi Tuhan dengan kebajikan, tetapi Tuhan dengan kasih sayangnya yang besar membawa umat pilihannya itu kembali, membawa pulang umatnya itu ke tanah airnya, menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang berdaulat seperti sedia kalanya. Itulah perbuatan tangan Tuhan. Setelah mengalami hajaran Allah, orang Israel merenungkan masa-masa ketika Allah berperang bagi umatnya dan bukan berperang melawan umat. Allah membimbing, Allah menyertai mereka. Masa ketika Allah menyatakan kuasanya melalui Musa, hambanya. Masa ketika ia membelah air Laut Merah. Masa ketika di Sungai Yordan. Masa lalu yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat berdiri bertahan melawan dan kehendak Allah untuk membela orang-orang yang dikasihinya. Itulah kebaikan Allah bagi umatnya. Kebaikan Allah dulu, juga kebaikan Allah yang kita rasakan saat ini. Kebaikan Allah dulu, juga kebaikan Allah yang kita rasakan saat ini, juga kebaikan Allah yang akan kita rasakan di hari kemudian. Karena itu dikatakan firman Allah ini, betapa indah mengingat kebaikan Allah bagi umatnya. Tidak putus-putusnya kita mengagumi kuasanya yang begitu hebat. Itulah kemurahan daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Pentakosta, merayakan peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi bukan hari ini saja kita baru menerima Roh Kudus. Ia sedang dan ia akan terus menemani kita. Roh Kudus senantiasa menolong dan membimbing kita. Roh Kudus senantiasa menopang dan meneguhkan kita. Kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan mengaku hidup dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Jangan katakan hidup di dalam Roh, tetapi kita hidup dalam kebohongan-kebohongan.
hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti dari hidup kita itu tercermin buah dari Roh Kudus itu. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang di Galatia pasal yang kelima, buah-buah roh. Karena itu dalam diri umat yang percaya ada kasih, dalam diri umat yang percaya ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja. Roh Kudus tidak terbatas hanya lahir dalam ibadah dan doa saja, tetapi ia hadir dalam setiap saat. Saat kita bekerja, saat kita bergaul, saat kita bersama keluarga. Karena itu saudara-saudaraku, latihlah diri. Itu kata Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 4 ayat 7. Latihlah dirimu dalam beribadah. Kuasai diri. Tetaplah setia dalam perkara kecil dan besar. Seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 25 ayat 21. Dan lebih tegas Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 5, lakukanlah tugas pelayananmu. Sebab semua apa yang kita terima dari Allah selama kita hidup, semasa kita hidup. Di 2 Korintus 5 ayat 10 katakan, pada waktunya itu akan kita tanggung jawabkan. Apa yang kita lakukan semasa di dunia ini, tidak ada yang luput di mata Allah. Amsal Salomo katakan dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang baik dan orang yang jahat. Karena itu jagalah hati, jagalah diri, jangan kau kotori. Maulah dituntun dan dibimbing Roh Kudus Tuhan, karena Dialah yang memberikan kekuatan dan mengarahkan kita menuju kepada sukacita yang daripada Allah. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Di minggu yang lewat kami telah merayakan hari kenaikan Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke kerajaan surga. Tapi Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus untuk menemani, untuk menyertai, membimbing umat yang percaya dan dunia ini. Dan itulah janji itu yang digenapi, yang kami rayakan hari ini, Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, pada ibadah kami ini kami telah dengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa Tuhan yang dulu adalah Tuhan yang sama dengan sekarang, dan Tuhan itu juga yang kami sembah, yang akan tetap menemani dan menyertai kami, memberi kelepasan dan penghapusan dosa. Dan Tuhan itu juga yang berkarya pada hari-hari kami yang akan datang. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang turun itu senantiasa membimbing kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang turun itu senantiasa menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami, menjaga kehidupan kami supaya kami tidak terlarut dengan dunia dan dosa kami. Dengan Roh Kudus kami boleh disejukkan hati kami. Dengan Roh Kudus kami boleh berdamai. Dengan Roh Kudus kami boleh bersejahtera. Dengan Roh Kudus kami boleh saling menerima, saling menopang, saling menolong, saling membantu. Dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami, kami kuat memberitakan firman Allah hingga sampai ke ujung dunia. Ya Tuhan kami dalam Kristus Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukannya. Bapa yang di surga, pada saat ini kami mau meminta dan memohon perlindungan Tuhan atas seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati dari anak-anak hingga yang dewasa. Engkau berkati setiap rumah tangga terlebih Tuhan, dari wabah penyakit virus corona COVID-19 yang kami risau, kami galau, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan meluputkan itu dari seluruh kami. Karena itu Bapa yang di surga, jagai kami, ingatkan kami, bantu tolong kami Tuhan untuk menghadapinya dengan kesetiaan kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami beribadah, biarlah ibadah kami menjadi syukur kami ke hadapan. Jikalau ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan sakit penyakit. Yang menangis, Engkau hapus air mata mereka. Yang menderita, Engkau topang penderitaan mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka menerima penderitaan dan lepaskan mereka, dan berikan kebahagiaan sukacita kepada yang menderita, yang berharap. Biarlah Tuhan yang menjadikan pengharapan mereka, dan kuatkan seluruh orang yang percaya untuk tetap setia dan semakin setia dengan-Mu saja Tuhan. Kau berkati pemerintah kami dalam menopang kehidupan para masyarakat di negara kami ini. Kau berkati gereja-Mu menjadi sumber sukacita yang baru. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini.
pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan oleh Allah dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati. Hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, Majelis
dan seluruh pelayan pada minggu ini mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Horas.